Ya, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini kita membahas salah satu bagian firman Tuhan tentang hal kekudusan, gitu ya. Ayat pertama kita akan ambil dalam Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan seperti ini, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan." Ayat yang pertama yang baru kita baca itu adalah tulisan Paulus kepada umat Tuhan Ibrani yang dia menekankan supaya umat Tuhan mengejar kekudusan. Dan di sana Paulus menekankan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Karena itu ini menjadi sesuatu hal yang penting bagaimana umat Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan ini yang akan kita bahas sama-sama sekarang, karena dengan kekudusan itulah umat Tuhan baru bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, Paulus katakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Kata kekudusan dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata kados atau kadosi, gitu ya. Dalam bahasa Yunani dipakai kata hagias atau hagiasmos, hagios atau hagiasmos, itu yang dipakai pada kata Yunani. Sementara Ibraninya adalah kados atau kadosi, yang artinya sebenarnya dia dikhususkan, dia dipisahkan, gitu. Nanti kita akan lihat lebih banyak sebenarnya apa itu arti kekudusan, gitu ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. "Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur? Engkau pembuat keajaiban." Jadi, kekudusan ini adalah sesuatu hal yang unik. Kudus itu adalah sesuatu sifat yang dimiliki hanya oleh Allah. Saya ingin jelaskan sedikit saudaraku bahwa dari banyak sifat Allah yang kita kenal, misalnya dia adalah panjang sabar. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, orang yang di luar Tuhan, dalam kadar yang kecil, bisa aja kita temui orang yang panjang sabar. Walaupun tentunya kesabarannya sangat tidak bisa dibandingkan dengan kesabaran Tuhan. Kesabarannya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada kesabaran Tuhan. Tetapi kesabaran itu sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang walaupun dia berada di luar Tuhan. Maksud saya begitu. Contoh yang lain misalnya, Allah itu adalah Allah yang baik, gitu, Allah yang adil. Dan mungkin kita juga sering temui ada orang-orang yang di luar Tuhan, dalam kadar yang sangat kecil, dia menunjukkan sikap yang baik hati, dia menunjukkan sikap yang adil. Nah, itu sifat-sifat Allah yang manusia bisa miliki walaupun dalam kadar yang sangat kecil dan dia tidak berada dalam dekat dengan Tuhan. Itu seseorang bisa miliki hal seperti itu. Allah kita Allah yang setia. Kita juga mungkin pernah menemui ada orang-orang yang dengan sangat setia, gitu. Walaupun tentunya kesetiaannya tadi saya udah bilang itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan. Tapi dalam kadar yang sangat kecil, manusia bisa memiliki kesetiaan. Manusia bisa memiliki kata setia walaupun itu terpisah dari Allah. Tapi ada satu yang tidak bisa manusia miliki, yaitu kekudusan. Kekudusan itu sesuatu yang hanya Allah miliki. Manusia tidak bisa memiliki dengan cara apapun juga, dengan kadar yang sekecil apapun juga. Ini beda dengan sifat Allah yang lain, yang tadi saya sudah jelaskan, gitu ya. Karena itu kenapa kita perlu melihat secara khusus apa arti kata kekudusan atau kudus ini. Karena ini adalah sifat Allah yang tidak bisa dimiliki oleh manusia siapapun juga. Beda dengan yang tadi saya jelaskan. Allah itu panjang sabar, ada manusia yang panjang sabar. Allah itu adil, ada juga manusia yang adil, sekalipun itu semua dalam kadar yang sangat kecil. Allah itu setia, ada juga manusia yang setia. Allah itu murah hati, ada manusia yang murah hati. Gitu. Banyak sifat-sifat Allah yang lain yang ada pada manusia walaupun dengan kadar yang sangat kecil yang tentunya tidak bisa kita bandingkan dengan Allah. Gitu. Tetapi satu yang tidak bisa yaitu kekudusan. Manusia tidak bisa memiliki kekudusan walaupun dalam kadar yang sekecil apapun. Kekudusan itu hanya dimiliki oleh Allah. Karena itu digunakan kata kados untuk menunjukkan bahwa itu sesuatu hal yang sangat berbeda dari Allah. Sesuatu hal yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada manusia yang bisa memiliki hal itu. Gitu. Dan firman Tuhan katakan, Paulus katakan, tidak ada seorang pun yang dapat bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Gitu ya. Kita lihat ayat yang lain dalam Imamat 11 ayat 45. Dikatakan seperti ini, "Sebab akulah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Jadi, salah satu karakter Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia, itu adalah kekudusan. Dia adalah pribadi Allah yang kudus, dan manusia tidak bisa menjadi kudus tanpa Allah.
Kekudusan itu sesuatu yang hanya Allah yang miliki. Karena itu dikatakan dengan kados. Sesuatu hal yang sangat berbeda dari Allah yang tidak ada manusia yang bisa memiliki, yaitu kudus. Jadi orang mencoba menggambarkan kudus itu seperti apa. Itu tidak bisa digambarkan orang. Itu tidak bisa dicari kata yang mewakili itu. Karena itu dipilih kata bahwa itu menjadi sesuatu hal yang terpisah. Menjadi sesuatu hal yang sangat khusus, yaitu kados tadi. Itulah sifat yang dimiliki Allah yang manusia tidak bisa memilikinya walaupun dalam kadar yang sekecil apapun juga. Gitu ya. Kita lihat ayat yang lain juga dalam Imamat 19 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu. Jadi Allah berkali-kali menekankan pada umat Tuhan bahwa karena Allah kudus, maka umatnya harus kudus. Kudus itu bukan suatu pilihan. Umat Tuhan tidak punya pilihan lain kalau dia mau bertemu dengan Allah, kalau dia mau bersekutu dengan Allah, maka dia harus menjadi kudus karena Allah itu kudus. Kudus itu sekali lagi saya bilang itu adalah hakikat Allah. Itu sesuatu yang hanya Allah miliki dan manusia tidak bisa memilikinya dengan usaha apapun juga. Manusia bisa berusaha menjadi baik hati, bisa. Manusia bisa berusaha menjadi panjang sabar, bisa. Manusia bisa berusaha bertindak adil, bisa. Tetapi manusia tidak bisa menjadi kudus. Walaupun dalam kadar sekecil apapun juga. Dan Allah menekankan bahwa karena Allah kudus, maka umatnya harus kudus. Gitu. Jadi kekudusan menjadi sesuatu hal yang mutlak di hadapan Allah. Karena itu adalah hakikat dan pribadi Allah. Gitu ya. Ayat yang lain dalam 1 Samuel 2 ayat 2 dikatakan, 1 Samuel 2 ayat yang kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jadi jelas, hal yang paling utama dari Allah itu adalah kekudusan, itu yang tidak bisa ditiru oleh siapapun juga. Itu yang tidak bisa ada pada manusia bagaimana baiknya pun juga. Itu. Hanya Allah adalah yang kudus. Dan Paulus katakan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Dan firman Tuhan katakan karena Allah kudus, maka Allah minta supaya umatnya juga menjadi kudus. Karena hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Jadi kekudusan adalah sifat Allah yang hakikatnya ada pada Allah. Tidak ada manusia lain, tidak ada jenis apapun juga yang bisa menjadikan kita kudus kecuali kepada Allah. Karena Allah itulah yang kudus. Dialah yang berbeda dari segala sesuatu, yaitu kudus. Itu ya, itulah yang disebut dengan kados tadi atau hagiasmos. Orang menggambarkan itu sebagai sesuatu hal yang terpisah, sebagai sesuatu hal yang berbeda dari yang lain. Manusia tidak bisa menggambarkan kata yang tepat untuk menguraikan kata kudus, hanya bisa menggambarkan sebagai sesuatu hal yang berbeda dari yang lain. Itu adalah kados tadi. Itu. Dan manusia tidak bisa menghampiri Allah, tidak bisa melihat Allah tanpa kekudusan, dan kekudusan itu menjadi sesuatu hal yang adalah pribadi Allah. Itu. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus karena aku adalah kudus, kata firman Tuhan seperti itu. Jadi ini yang pertama kita harus mengerti bahwa kekudusan itu sesuatu hal yang mutlak ada pada pribadi Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Allah tanpa kekudusan. Kekudusan sesuatu hal yang tidak boleh dilanggar dan itu mutlak pada Allah. Dan manusia sebaik apapun, bagaimanapun juga manusia tidak bisa memiliki kekudusan itu selain daripada Allah. Yang tadi saya sudah bilang, manusia bisa baik hati, manusia bisa panjang sabar, manusia bisa setia, manusia bisa adil, tetapi dalam kadar sekecil apapun juga manusia tidak bisa kudus. Kudus itu hanya Allah. Gitu. Dan Allah akan menguduskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jelas ya saudaraku ya? Ini yang pertama kita harus mengerti mengenai kekudusan. Jadi itu adalah hakikat esensi dari Allah bahwa dia adalah pribadi yang kudus. Dan dia berkata pada umatnya, "Hendaklah engkau menjadi kudus karena aku adalah kudus." Oke, nah sekarang bagaimana sih cara Allah menyatakan kekudusannya kepada umatnya? Dalam perjanjian lama, kita sering menemukan bahwa Allah beberapa kali menunjukkan kepada umatnya suatu standar kekudusan apabila mereka mau menghampiri, apabila umatnya mau menghampiri Tuhan. Allah menunjukkan kepada umatnya ini standar kekudusan yang harus kamu lakukan agar kamu bisa menghampiri aku, kasarnya seperti itu. Yang pertama adalah melepaskan kasut, yang tentunya kita sudah sangat kenal cerita bagaimana pada waktu Musa dipanggil oleh Allah. Kita lihat ayatnya. Dalam Keluaran 3 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kehadiran Allah di tempat itu menjadikan tanah itu kudus. Dan Allah memberikan standar kepada Musa, kalau Musa mau menghampiri Allah karena Allah kudus,
Maka standar kekudusan yang Allah berikan adalah kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu. Dan itu juga yang Tuhan berikan kepada Yosua. Kita akan lihat dalam Yosua 5 ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Jadi itu adalah standar kekudusan yang Allah tunjukkan kepada orang-orang tertentu, yaitu Yosua dan Musa. Bagaimana apabila mereka mau menghampiri Tuhan, maka mereka harus menanggalkan kasutnya. Sekali lagi, ini bukan standar yang datang dari manusia, bukan keharusan yang mereka tentukan bahwa begini cara menghampiri Tuhan, bukan. Tetapi itu semata-mata karena Allah menunjukkan pada mereka standar kekudusan yang harus mereka lakukan. Apabila mereka mau menghampiri Tuhan, maka mereka harus menanggalkan kasutnya. Kemudian setelah cerita berkembang dan mulai dibangun bait Allah, kemah pertemuan, tabernakel, Allah memberikan standar kekudusan berikutnya kepada umatnya. Apabila imam besar mau beribadah, maka ada beberapa standar yang mereka harus ikutin. Mereka tidak boleh menyentuh atau memakan sesuatu hal yang najis, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Imamat 7 ayat 20 sampai 21 dikatakan seperti ini. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan yang berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Pada mulai masa imam besar, hukum Taurat diturunkan, Allah memberikan standar lagi kepada mereka. Mereka tidak boleh menyentuh barang yang najis, imam besar tidak boleh menyentuh mayat, mereka tidak boleh dalam keadaan yang tidak benar, dalam keadaan najis, mereka memakan sesuatu yang tidak benar, itu dianggap sesuatu hal yang najis, dan itu melanggar kekudusan Allah. Pada saat mulai mereka masuk dalam bait Allah, melakukan segala sesuatu, imam besar yang melanggar kekudusan Allah akan mati pada saat dia melakukan peribadatan dalam kemah tabernakel. Gitu ya. Itu standar berikutnya. Itu tidak bicara lagi masalah melepas kasut. Karena di sana Allah sudah menunjukkan standar kekudusan berikutnya, yaitu mereka yang datang ke sana tidak boleh makan makanan yang najis. Mereka tidak boleh menyentuh binatang yang najis, mereka tidak boleh menyentuh mayat, dan macam-macam. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang yang kena kusta, karena itu sesuatu hal yang najis. Gitu. Itu standar kekudusan yang berikutnya yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan pada saat mulai ada tabernakel. Sekali lagi, ini bukan usaha manusia untuk menghampiri Allah. Bukan usaha manusia untuk mencapai suatu standar yang Allah tentukan, bukan. Tetapi itu adalah standar yang Allah berikan kepada manusia untuk manusia menghampiri Allah dalam kekudusannya. Jelas ya saudaraku ya? Karena Allah mempunyai kekudusan, maka Allah menunjukkan kepada manusia standar untuk manusia bisa menghampiri Allah. Kepada Musa tadi dengan cara menanggalkan kasut. Gitu. Mulai masuk masa imam besar, orang-orang Lewi, Allah menunjukkan pada mereka tidak boleh menyentuh sesuatu yang najis. Orang yang mati, orang yang kena kusta, dia menyentuh binatang yang najis, itu tidak boleh. Itu standar kekudusan. Gitu ya. Kemudian mulai imam besar harus berpakaian tertentu, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 39 ayat 41, pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, atau kita kenal dengan istilahnya baju efod. Itu pakaian yang mereka harus kenakan pada saat mereka mengadakan kebaktian di tabernakel, di suatu kemah pertemuan. Mereka tidak boleh menggunakan pakaian sembarangan. Mereka menggunakan baju efod itu sebagai satu standar kekudusannya, gitu ya. Dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Gitu. Nah, itu contoh-contoh dalam firman Tuhan bagaimana Allah memberikan standar kepada umatnya untuk umatnya menghampiri Tuhan. Kepada Musa dengan jalan suruh melepas kasut. Waktu mulai masuk masa tabernakel, salah satunya tidak boleh menyentuh barang yang najis, tidak boleh menyentuh mayat. Dan pada saat mereka mau mengadakan kebaktian, mereka harus mengenakan pakaian tertentu. Itu standar kekudusan yang Allah berikan kepada umatnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, kemudian apa yang terjadi apabila mereka mengalami hal-hal di mana mereka melanggar kekudusan Allah? Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam tabernakel, pada saat imam besar melanggar kekudusan Allah, dia masuk ke mengadakan kebaktian, kemudian mengadakan ibadah di
tabernakel dan mereka dalam kondisi yang najis, maka apabila kemuliaan Tuhan muncul, maka dia akan mati. Musa pada saat Allah suruh berkata kepada batu itu akan mengeluarkan air, dan Musa memukul batu itu, maka tindakan Musa memukul batu itu sebagai bentuk di mana Musa melanggar kekudusan yang Allah tetapkan. Akibatnya Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada banyak akibat yang muncul apabila seseorang melanggar kekudusan yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekali lagi, itu bukan ketetapan yang manusia buat sendiri. Bukan usaha kita, kalau kita mau menghampiri Tuhan, maka kita harus menanggalkan kasut. Tidak. Itu semua Tuhan yang berikan. Itu semua Tuhan yang tunjukkan. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang kudus. Dan dia menyatakan standar kekudusannya kepada umatnya. Gitu ya. Nah, ada beberapa misalnya yang dalam firman Tuhan yang dikatakan dia melanggar kekudusan. Apabila seorang imam besar, dia mempunyai anaknya badannya cacat. Itu dalam firman Tuhan dikatakan dia melanggar kekudusan. Apabila ada imam besar yang anaknya dipersembahkan kepada berhala lain, itu melanggar kekudusan. Atau ada yang bersumpah palsu, itu juga dikatakan melanggar kekudusan. Nah, itu banyak aturan dalam firman Tuhan tentang hal kekudusan. Bagaimana Allah memberikan itu semua supaya umatnya bisa menghampiri dia. Allah tidak bisa bertemu dengan umatnya apabila umatnya tidak dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah standar Allah yang tidak bisa ditolerir. Setiap orang yang mau menghampiri Allah harus datang dengan kekudusan. Dan Allah mencoba menyatakan kekudusan, suatu standar kekudusan kepada umatnya dengan aturan-aturan tadi. Tetapi itu semua menjadi satu aturan yang lahiriah. Karena di dalam hati mereka masih ada dosa. Dosa ini yang mengakibatkan suatu bentuk kenajisan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Sebab darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Itu memang membuat mereka yang najis menjadi kudus. Dibilang seperti itu. Sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Mereka hanya membereskan bagian luarnya saja. Lanjutannya ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Lanjutannya, dia akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi persembahan domba, debu jantan, dan tadi aturan-aturan tadi, itu hanya memurnikan, menyucikan secara lahiriah. Tetapi dari dalam tidak. Karena itu Yesus datang mempersembahkan dirinya, supaya apa? Supaya kita dikuduskan dari dalam, dan kita bisa menghampiri Allah. Gitu. Nah, inilah kekudusan yang Allah lakukan untuk umatnya. Kita tidak lagi menghampiri Allah dengan melepaskan kasut. Kita tidak lagi begitu. Itu standar kekudusan yang Allah berikan kepada Yosua dan Musa. Kita tidak lagi menggunakan pakaian tertentu untuk menghampiri Allah. Tidak. Karena Allah melihat hati kita. Tetapi kekudusan yang Allah maksudkan adalah karena ada darah Yesus yang menguduskan kita. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi sekarang kekudusan yang Allah mau, kekudusan standar dari Allah adalah kita harus ada dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus itu yang menguduskan kita, yang membuat kita bisa menghampiri Allah dengan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri Allah. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Dan darah Yesus itulah yang menguduskan kita. Gitu. Tanpa darah Yesus, itu semua hanya menjadi pengudusan, menjadi penyucian yang sifatnya lahiriah. Tetapi yang dari dalam kita dikuduskan oleh darah Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, Yesus berdoa buat murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Lanjutannya, firman-Mu adalah kebenaran. Kita dikuduskan dengan firman Tuhan. Dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan kita dikuduskan. 1 Timotius 4 ayat 4-5 dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram. Bukan masalah apa yang kita makan, bukan itu lagi. Waktu masa perjanjian lama, waktu masa imam besar, mereka kalau mau masuk ke dalam bait suci, mau melakukan ibadah, mereka tidak boleh menyentuh sesuatu hal yang najis. Mereka tidak boleh memakan sesuatu hal yang haram. Tetapi di dalam Yesus katanya, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada sesuatu pun yang haram.
jika diterima dengan ucapan syukur, dan semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi pada masa sekarang, kekudusan yang kita kenakan bukan dari masalah kita melepas kasut, bukan dari apa yang kita makan, bukan dari apa baju yang kita pakai, bukan apa yang kita sentuh, bukan itu. Kekudusan itu datang dari Allah. Bagaimana Yesus memberikan darahnya tercurah atas kita, dan itu menguduskan kita. Dan dibilang kita juga dikuduskan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menguduskan kita. Gitu ya. Nah, apa sih namanya? Itulah yang kita harus mengerti sekarang, saudaraku, bahwa kekudusan itu adalah suatu standar Allah yang setiap orang tidak bisa tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Dan kekudusan hanya bisa kita peroleh dengan darah Yesus. Darah Yesus itulah yang menguduskan kita. Bukan dengan usaha kita melakukan sesuatu hal yang kelihatannya baik. Bukan usaha kita yang melakukan sesuatu hal yang kelihatannya suci. Bukan. Tetapi semata-mata karena kita membiarkan darah Yesus menguduskan kita. Darah Yesus dan firman Tuhan itulah yang menguduskan kita. Dikuduskan dengan firman Allah dan dengan doa. Itu. Nah, dari sini kita harus melihat bahwa kita harus menjaga kekudusan. Karena hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Dan sesuatu hal yang membuat kita tidak kudus apabila kita melakukan sesuatu hal yang najis. Dan pada saat sekarang yang najis atau haram itu bukan makanan, bukan apa yang kita sentuh, tetapi yang najis atau haram itu adalah dosa. Itulah yang menajiskan kita, yang membuat kita tidak kudus. Itu. Karena itu Yesus mengatakan supaya kembali kita menjaga kekudusan. Itu ya. Kekudusan yang pertama tentu harus kita jaga dalam roh kita. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah lain. Kita tidak boleh terpaut hati kita kepada Allah lain. Kita tidak boleh mencondongkan diri pada ramalan-ramalan orang pintar dan lain sebagainya. Atau kita percaya pada zodiak dan lain segala macam. Itu melanggar kekudusan secara roh. Karena kita harus menjaga kekudusan di hadapan Allah. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Apabila hati kita percaya pada ramalan-ramalan, apabila hati kita percaya pada zodiak atau bintang dan segala macamnya, maka kita melanggar kekudusan Allah. Itu secara roh. Berikutnya adalah secara jiwa. Jiwa di sana adalah pikiran, kehendak, dan emosi. Kalau kita bicara soal pikiran, dalam firman Tuhan dikatakan dalam Filipi 4 ayat ke-8, jadi saudara-saudara yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kuduskan pikiran kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menguduskan kita. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan pikiran yang macam-macam. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan pikiran yang kotor dan tidak benar, karena itu menajiskan. Dan kita tidak bisa menghampiri Allah tanpa kekudusan. Kuduskan roh kita, jaga kekudusan roh kita dengan kita tidak berpaling pada Allah lain. Dan yang kedua adalah kita kuduskan jiwa kita. Pikiran, emosi, dan kehendak kita harus kuduskan. Dan yang ketiga, kita harus jaga kekudusan dalam tubuh kita. Kita jaga kekudusan dalam pandangan mata kita jaga kekudusan dalam perkataan kita. Gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan, Lukas 11 ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu terang, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Itu. Dosa yang dilakukan oleh Daud, itu berawal karena Daud tidak bisa mengendalikan matanya. Karena kekudusan, dia tidak bisa menjaga kekudusan matanya. Dan firman Tuhan katakan mata adalah pita tubuh. Jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Mari jaga kekudusan yang Tuhan berikan dengan darah Yesus. Gitu. Yang berikutnya tentang tubuh adalah perkataan. Dalam firman Tuhan dikatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, itulah yang menajiskan kita. Gitu. Dan sekali lagi, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Mari saudaraku, kekudusan bukan suatu tindakan-tindakan lahiriah. Kita mengenakan baju tertentu, bukan itu. Bukan kita menyuci bagian tubuh tertentu, bukan itu. Bukan kita melepaskan kasut, juga bukan itu. Karena itu semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus mengenapi semua dan kita dikuduskan. Dan kalau kita dikuduskan, kita menjadi orang-orang kudus apabila kita berada di dekat Tuhan. Apabila kita hidup dalam firman Tuhan, kita hidup dalam darah Yesus, maka kita menjadi orang-orang kudus. Sekali lagi, kekudusan itu hanya dimiliki oleh Allah. Dan kita hanya bisa menjadi orang kudus apabila kita hidup di dekat Allah,
Ada firman Tuhan dalam kita dan darah Yesus membungkus kita. Kekudusan tidak didapat dengan usaha kita melakukan sesuatu. Kekudusan tidak didapat dengan usaha kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar. Tidak. Kekudusan itu hanya ada pada Allah. Gitu. Dan itu kita akan dapat melalui darah Yesus yang menguduskan kita melalui firman Tuhan. Gitu. Dan bagian kita adalah kita menjaga kekudusan dalam roh kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dan dalam tubuh kita. Hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat yang lain, ayat yang terakhir kita akan lihat di dalam dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah mau kita semua menjadi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang hidup dekat Tuhan yang kudus. Orang-orang yang ada di dekat Tuhan karena Dia adalah Allah yang kudus. Dan Allah berkata, hendaklah engkau kudus karena aku adalah kudus. Hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Mari kuduskan diri kita dengan firman Tuhan dan dengan darah Yesus. Gitu. Dan jaga kekudusan yang Tuhan berikan. Jaga kekudusan dalam roh kita. Jaga kekudusan dalam jiwa kita. Jaga kekudusan dalam tubuh kita. Pandangan mata kita dan perkataan kita. Jaga kekudusan semua. Supaya itu semua tidak menajiskan kita. Gitu. Dan hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Allah. Jelas saudaraku ya? Mudah-mudahan bagian ini bisa memberikan penjelasan buat kita semua. Itulah Allah kita, Allah yang kudus, yang tidak bisa dimiliki, sifat yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Itulah yang disebut dengan kados. Dia terpisah, dia sangat berbeda dari yang lain, karena dia adalah Allah yang kudus. Dan firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Mari hidup sebagai orang-orang kudus, hidup sebagai orang-orang yang dikuduskan, dan jaga kekudusan yang Tuhan berikan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara menjelang kedatangan Yesus yang 2 kali. Tuhan Yesus memberkati.